Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yang Fauzan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tingkah laku ikan terhadap alat tangkap gillnet. Baik, yang pertama ialah kita harus mengetahui pengertian dari gillnet ini. Nah, dalam bahasa Jepang, gillnet disebut dengan istilah sashimi atau yang berarti menunjukkan diri pada jaring. Umumnya, gillnet biasa disebut dengan jaring insang. Mengapa disebut dengan jaring insang? Karena berdasarkan cara tertangkapnya, ikan terjerat di bagian insang pada mata jaring. Nah, jaring insang ini dia berbentuk lembaran jaring 4 persegi panjang yang mempunyai ukuran mata jaring merata. Untuk konstruksinya terdiri dari yang pertama ada pelampung tanda. Ini digunakan untuk penanda ya apabila agar kita mengetahui di mana keberadaan jaring kita. Dan ada pelampung yang berfungsi untuk menahan agar jaring tidak terlalu turun ke bawah. Dan ada tali iris atas untuk mengikat pelampung dan tali iris bawah untuk mengikat pemberat, dan ada pemberat. Pemberat ini berfungsi untuk agar jaring terlentang dengan rapi atau dengan bagus agar tidak ada kerutan sehingga ikan pun mudah buat tertangkap. Nah, selanjutnya ialah gillnet berdasarkan waktu dipasang. Waktu pemasangan gillnet dapat dibagi dua. Yang pertama ada gillnet hanyut dan yang kedua ada gillnet tetap. Gillnet hanyut ini biasanya dioperasikan pada saat siang hari, di mana daerah pengoperasiannya ialah di permukaan perairan. Nah, yang kedua ada gillnet tetap. Gillnet tetap ini dioperasikan pada malam hari, karena daerah pengoperasiannya itu pada dasar. Persyaratan bagi gillnet. Persyaratan bagi gillnet yang pertama ialah yaitu kekuatan dari twin. Yang kedua, ketegangan rentangan tubuh jaring. Ketegangan rentangan tubuh jaring ini sangat berpengaruh dalam tertangkapnya ikan. Karena ketika jaring yang terentang itu ketegangannya tidak sesuai, maka ikan pun susah buat tertangkap. Yang ketiga, pengerutan. Yang keempat, tinggi jaring. Tinggi jaring ini juga sangat berpengaruh karena apabila jaring semakin tinggi maka luas area untuk ikan tertangkap itu juga tinggi. Nah, yang kelima adalah meses. Meses ini berarti ukuran pada mata jaring. Juga sangat pengaruh pada hasil pada ikan tertangkap. Karena kalau misalnya kita menggunakan meses yang terlalu besar, tentunya ikan-ikan kecil atau yang misalnya kita mau menggunakan gillnet ini di dasar, tentu saja kayak lobster, udang pun dia nggak akan tertangkap karena mesesnya yang terlalu besar. Jadi meses ini harus digunakan sesuai dengan ketentuan hasil tangkapan yang ingin kita tangkap. Yang keenam, warna jaring. Nah, warna jaring ini juga sangat pengaruh karena ada ikan karena ikan sangat menyukai warna-warna kontras dalam air. Nah, baik, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana tingkah laku ikan terhadap gillnet ini. Nah, sebelum itu, menurut Martha Suganda, dia menyatakan bahwa jaring insang ini bersifat pasif. Jadi, untuk penangkapannya dilakukan pada malam hari. Mengapa demikian? Karena ketika pengoperasiannya pada malam hari, ikan kan penglihatannya akan terganggu karena posisinya kan malam hari. Jadi, dia tidak akan mengetahui keberadaan jaring. Nah, makanya mudah tertangkap apabila dioperasikan pada malam hari.
Ini pun sebenarnya di beberapa daerah yang di Aceh ini, untuk pengoperasian gillnet ini biasanya sering kali dilakukan pada malam hari. Faktor-faktor yang menyebabkan ikan tertangkap oleh gillnet. Nah, bagaimana? Tentu saja gillnet ini tentu saja ikan ketika tertangkap dia ada sebab akibat, nggak mungkin nggak ada sebabnya. Kenapa bisa tertangkap? Nah, mungkin pasti ada. Nah, jadi faktor-faktor tersebut ada 3. Yang pertama, tidak mengetahui keberadaan jaring. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi yang tadi pada slide sebelumnya, bahwa ketika pengoperasian gillnet ini dilakukan pada malam hari, ikan tidak akan mengetahui keberadaan jaring karena penglihatan pada ikan terganggu. Terus yang faktor yang kedua ialah karena penasaran. Nah, mengapa ada faktor karena penasaran? Kan ikan ini dia penasaran terhadap benda-benda asing di sekitar ruang lingkupnya. Nah, jadi ketika dia melihat benda asing, kan dia penasaran nih. Jadi dia mulai mendekat. Ketika dia mendekat, otomatis dia akan meraba, dan ketika dia meraba, disitulah dia akan akhirnya terjerat. Nah, yang ketiga ada faktor karena panik. Nah, ketika ikan yang melewati ketika ikan sedang bergerombol atau beriringan dan di depannya ada gillnet dan di depannya ada alat tangkap gillnet ini, dia akan panik. Nah, ketika dia panik, maka ikan tersebut akan terjerat dan ikan lainnya pun juga akan terjerat. Tadi karena panik tadi, kan dia lagi berenang, tiba-tiba di depannya ada jaring isang nih, mereka lagi berenang bergerombol atau beriring. Nah, ketika ikan di depan sudah tertangkap, tentu saja ikan lain ini panik. Nah, mereka juga ikut rusuh lah istilahnya, rusuh sana sini terus, makanya yang lainnya juga ikut tertangkap. Nah, mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.